محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah sekalian, pemirsa Assalam TV, pendengar radio Alaikassalam yang mengikuti siaran ini, semoga kita semuanya dalam limpahan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, pagi ini kita akan meneruskan pengajian kitab Sayyiduna Muhammad Rasulullah Syamailuhul Hamidah Fisaluhul Majidah yang dikarang oleh Al-Muhaddits Al-Syekh Abdullah Syirajuddin Al-Husaini rahimahullahu taala. Pada kesempatan pagi ini kita akan membahas poin yang kedua daripada alasan kenapa kita wajib mengenal pribadi Rasulullah, wajib mengetahui tentang segala syama'ilnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita masuk kepada alasan yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa limasyayikhihi wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Al-wajhu ats-tsani anna Allah ta'ala amara al-ibada bi ittiba'in nabiy sallallahu alaihi wasallam fa qala ta'ala Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Faja'ala subhanahu ad-dalil as-sadiq ala mahabbatihi huwa ittiba'un nabiy sallallahu alaihi wasallam. Wa qala ta'ala wattabi'uhu la'allakum tahtadun. Ay ila ma fihi sa'adatukum fid dunya wal akhirah. Alasan yang kedua, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hambanya untuk mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana firman Allah taala, "Qul," katakanlah wahai Muhammad, "in kuntum tuhibbunallah," kalau kalian mencintai Allah, "fattabi'uni," maka ikutilah aku, "yuhibbukumullah," maka kalian akan dicintai oleh Allah, "wa yaghfir lakum dzunubakum," dan Allah akan mengampuni bagi kalian akan dosa-dosa kalian, "wallahu ghafurur rahim," dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan dalil yang benar atas kecintaan kepada Nabi, yaitu mesti mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wattabi'uh," dan ikutilah dia, yakni ikutilah Nabi Muhammad, "la'allakum tahtadun," agar kalian mendapatkan petunjuk. Ai ila ma fihi sa'adatukum fid dunya wal akhirah, yakni kepada sesuatu yang akan membawa kebahagiaan kepada kalian di dunia dan akhirat. Dari dua ayat ini Allah Subhanahu wa taala yang sendiri memerintahkan kepada kita untuk mengikuti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita ingin mengikuti seseorang, kita harus mengenal juga siapa yang kita ikuti. Karena mengikuti satu paket kepada pengenalan. Orang enggak akan bisa mengikut kalau tidak kenal. Kalau kita diajak seseorang pergi ke satu tempat yang kita tidak kenal, kita tidak akan pernah mau. Anak kita diajak oleh orang-orang yang dia tidak kenal pergi ke satu tempat, dia akan nangis. Kenapa? Dia tidak mengenalinya. Maka orang yang membenci Nabi, yang tidak mau beriman kepada Nabi, sesungguhnya alasan yang membuat dia tidak mau mengikutinya adalah karena dia tidak mengenal kepada Rasulullah SAW. Ketika orang sudah mengenal kepada Rasulullah, maka pasti akan timbul rasa mahabbah, rasa cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang berkebangsaan Belanda, waktu itu dia membuat film yang diberi judul Fitnah. Film itu berisi propaganda yang menjelekkan agama Islam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang ini pada akhirnya masuk ke dalam agama Islam dan dia datang berziarah kepada makam Rasulullah SAW. Ditanya, "Kenapa kamu berubah sikap?" Dia katakan bahwa sebelum ini saya tidak mengenali, saya tidak mendalami tentang orang yang saya buat filmnya ini. Saya hanya dengar apa kata orang. Setelah saya kaji, saya baca, saya teliti, maka yang timbul adalah kecintaan kepada manusia ini.
Film itu masih bisa ditonton Pak di YouTube. Ya. Namanya Arnold Van Dam kalau tidak salah. Arnold Van Dam, dia berubah status agamanya dari Kristen kepada Muslim setelah dia baca tentang pribadi Nabi Muhammad SAW. Dia datang ke makam Rasulullah nangis, menyesali apa yang telah dia lakukan sebelum itu. Maka mengikuti sesuatu harus dibarengi dengan pengenalan terhadap apa yang akan dia ikuti. Ya, makanya wajib bagi kita berkenalan, mengenal lebih jauh tentang baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau cuma hadir maulid itu bagus, tetapi porsinya sangat sedikit. Ya, ceramahnya mungkin setengah jam, 1 jam. Yang membahas tentang Rasulullah kemungkinan paling banyak sekitar 70%. Ya, selebihnya itu mungkin hanya tambahan. Baik kita hadir maulid itu karena kita banyak baca salawat, ya, memuji baginda Rasulullah dengan kesempurnaan sifatnya. Itu juga merupakan satu bentuk ta'zim kita kepada Rasulullah. Tapi kalau untuk mengenal lebih dalam tidak cukup hanya dengan hadir maulid. Kita harus juga hadir ke majelis ta'lim, mendengarkan pribadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dikupas dari kulit ke kulit, dari awal sampai akhir. Insya Allah itu akan menambah kenal kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa hadza yatatalabul bahtha ila an a'malihi sallallahu alaihi wasallam wa an aqwalihi wa ahwalihi. Dan perkara ini, yakni perkara mengikuti, maka dia memerlukan kepada pengkajian, penelitian terhadap perbuatannya Rasulullah, perkataannya Rasulullah, keadaannya Rasulullah. Wa yatatallabu ta'arrufa ila sajayahul karimah wa akhlaqihil 'azimah. Dan memerlukan juga kepada pengenalan, kita perlu mengenal terhadap tabiat, karakter, perangai yang mulia dan akhlaknya yang agung. Liyuta'assa bihi, agar kita dapat mengikutinya. Waliyutattaba'a waliyuttaba'a fi dzalika ittiba'an kamilan syamilan, dan agar kita bisa mengikutinya dengan ikutan yang sempurna. Illa fima khassahullahu ta'ala bihi minal ahkami wal ahwal, melainkan pada perkara-perkara yang Allah khususkan hanya untuk baginda Rasulullah, pada perkara hukum dan pada keadaan-keadaan tertentu. Wa min thamma, dan oleh karena itu, kana ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam yahrusuna kullal hirs ala tatabbu'i af'alihi wa aqwalihi. Sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka sangat bersungguh-sungguh meneliti, mengkaji, mencari tahu tentang perbuatannya Rasulullah, perkataannya Rasulullah, wa ahwalihi, dan keadaan-keadaannya, wa adabihi, dan adab-adabnya, wa akhlaqihi, dan akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Liyattabi'uhu fi dzalika, agar mereka bisa mengikutinya. Para sahabat mencari tahu apa yang menjadi kebiasaan Rasulullah, akhlaknya, kemudian mereka mengikutinya. Bal kanu yahrusuna kullal hirs ala tatabbu'i adatihi. Bahkan mereka bersungguh-sungguh mencari tahu tentang kebiasaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lianna adatis sadati hiya sadatul adat, karena kebiasaan orang mulia adalah kebiasaan-kebiasaan yang mulia juga. Fakaifa bi'adati sayyidis sadat alaihi afdhalus salawati wa taslimat. Kalau seandainya kebiasaan orang mulia itu adalah kebiasaan-kebiasaan yang paling mulia, maka bagaimana dengan adat kebiasaan penghulunya manusia paling mulia? Maka tentu adatnya saja menjadi sesuatu yang paling mulia. Maka para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka itu sangat betul-betul ingin mengenali dan mengikuti baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hatta pada perkara adat, hatta pada perkara kebiasaan yang tidak menjadi syariat untuk diwajibkan kita mengikutinya. Sayyidina Abdullah bin Umar ketika datang ke kota Mekah, dia lewat di satu jalan itu sebetulnya lurus pun bisa, tapi dia lewat di jalan itu dengan cara mutar. Dia cara muter. Para sahabat yang melihat kejadian itu ditanya, kenapa kamu mesti muter? Lurus kan bisa. Kata Abdullah bin Umar, sesungguhnya saya lihat Rasulullah berjalan di tempat ini dengan cara berputar begitu. Aku ikuti karena dia dikerjakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Mas'ud pun begitu juga. Dia adalah wanita sahabat yang punya tubuhnya tidak terlalu tinggi.
Ketika dia lewat di satu jalan, kemudian ada dahan pohon di jalan itu, dia menunduk. Padahal kalau dia tidak menunduk, dia tidak terkena dengan batang pohon itu. Ditanya, kenapa kamu tunduk? Dia cerita bahwa saya lihat Nabi, saya lihat Rasulullah jalan di tempat ini, seperti ini cara jalannya. Sampai cara jalannya Rasulullah diikuti oleh para sahabat. Walhal cara jalan itu bukan merupakan bagian daripada syariat, tapi kecintaan yang besar di hati para sahabat membuat para sahabat ini ingin mengikuti baginda Rasulullah hatta pada perkara adatnya Rasulullah SAW. Itulah yang dinamakan cinta. Kalau orang sudah cinta, apapun yang dilakukan oleh kekasihnya akan diikuti. Orang kalau fanatik dengan seseorang, sampai gaya pakaiannya, gaya bicaranya akan selalu diikuti. Lihatlah anak-anak kita yang mengidolakan artis-artis, pemain bola dan sebagainya. Ya, apa yang dia pakai, dia pun ikut pakai. Apa yang dia kenakan, itu juga yang dia kenakan. Gaya rambutnya bagaimana, itu juga yang diikuti. Karena apa? Karena ada cinta pada hatinya. Orang kalau tidak ada cinta tidak mungkin bisa mengikutinya. Itulah yang ada pada diri sahabat Nabi kita Muhammad SAW. Maka jamaah yang dirahmati Allah, kalau ada orang yang pakai gamis, ya kan, jangan kita kadang-kadang orang sekarang suka iseng mulutnya. Orang pakai gamis dia dibilang ke Arab-Araban, ya. Padahal ada orang yang pakai gamis karena dia ingin mengikuti apa yang menjadi kebiasaan Nabi dari cara berpakaiannya. Memang betul Nabi orang Arab, gamis itu pakaian orang Arab. Selain Nabi, yang lain juga pakai. Tetapi dia pakai itu bukan karena yang lain, tapi karena Nabi Muhammad SAW. Dia pakai gamis karena Nabi pakai pakaian itu. Maka niat dia memakai pakaian itu karena ada cinta. Maka jangan dikatakan, lo ke Arab-Araban, lo kan bukan orang Arab, ngapain pakai pakaian kayak orang Arab. Jangan begitu. Orang ini didorong oleh cintanya yang besar, sehingga cara berpakaiannya pun dia ingin samakan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Begitu. Jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian wa qala al-allamah as-Sanusi rahimahullahu taala fi syarhi muqaddimatih. Berkata al-allamah as-Sanusi dalam syarah muqaddimahnya, wa qad ulima min dini sahabati radhiyallahu anhum ajma'in daruratan ittiba'ahu min ghairi tawaqqufin wala nazarin fi jami'i aqwalihi wa af'alihi. Dan telah diketahui tentang agamanya para sahabat Nabi bahwa mereka itu mengikuti baginda Rasulullah tanpa ragu dan tanpa berfikir lagi pada seluruh perkataannya dan perbuatannya Rasulullah. Sahabat Nabi, kalau Nabi lakukan, mereka nggak akan mikir-mikir, dia akan ngikut. Illa ma qama alaihi dalilu ikhtisasihi bihi sallallahu alaihi wasallam, kecuali apabila ada dalil yang mengkhususkan bahwa perbuatan itu hanya untuk Rasulullah. Misal contoh, Nabi itu dibolehkan kawin lebih daripada 4. Maka sahabat nggak ngikut. Kenapa? Itu adalah khususiat untuk Rasulullah SAW. Kemudian Nabi puasa wisal, puasa yang berterusan. Dicoba diikuti oleh para sahabat, Nabi larang, jangan, ini hanya untuk saya, kalian tidak bisa. Nah, kalau ada dalil yang mengkhususkan itu hanya untuk Rasulullah, maka para sahabat tidak berani ngikutin. Tapi kalau tidak ada dalil yang mengkhususkan bahwa itu adalah untuk Rasulullah, para sahabat akan mengikutinya sebiji demi sebiji, selangkah demi selangkah. Mereka akan diikuti oleh Rasulullah oleh sahabatnya Rasulullah SAW. Faqad khala'u ni'alahum lamma khala'a Rasulullah SAW na'lahu. Mereka menanggalkan sepatunya, sendalnya ketika Rasulullah menanggalkan sendalnya juga. Wa naza'u khawatimahum az-zahabiyah lamma naza'a Rasulullah SAW khatimaz zahab. Mereka juga mencabut cincin yang terbuat dari emas yang mereka miliki ketika Nabi SAW membuangnya. Padahal cincin itu kan berharga. Tapi ketika para sahabat lihat Nabi buang cincin emas, maka sahabat nggak ragu-ragu lagi, nggak mikir-mikir lagi, dibuang juga. Karena Nabi tidak melakukan itu. Karena Nabi tidak menyukainya dan dilarang oleh agama. Diikuti oleh para sahabat Nabi SAW. Wa hasara Abu Bakrin wa Umar fi qissati julusihima 'alal bi'ri kama fa'ala alaihi salatu wassalam. Dan Abu Bakar dan Umar berkumpul dalam kisah julusnya mereka di satu sumur sebagaimana Rasulullah SAW duduk di tempat itu. Mereka dulu pernah duduk dengan Rasulullah, ada Abu Bakar, ada Umar. Kemudian Nabi sudah tidak ada, diulang lagi perbuatan itu. Kenapa? Mengingat apa yang pernah mereka lakukan dengan Rasulullah SAW.
Wa kada yaqtulu ba'duhum ba'dan min shiddatil izdihami 'alal halaqi indama ra'aw an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yahruku ra'sahu syarif. Dan terkadang mereka hampir berbunuh-bunuhan karena saking berdesak-desakannya, karena berebutan mengambil rambut yang dicukur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada waktu perjanjian Hudaybiyah tahun yang ke-6 Hijriah, Nabi Muhammad berniat akan umrah tapi dihalang oleh orang-orang Quraisy, tidak boleh masuk ke Mekah tahun itu. Akhirnya Nabi yang sudah niat ihram kemudian dihalangi untuk masuk ke kota Mekah. Akhirnya Nabi waktu itu bertahallul di Hudaybiyah. Nabi mencukur habis kepalanya, maka banyaklah rambut Rasulullah. Ini para sahabat semua desek-desekan, bahkan mereka saling bersikut-sikutan, hampir berbunuh-bunuhan. Karena apa? Karena ingin berebut dengan rambutnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saking mereka cintanya kepada Rasulullah, bahagian tubuhnya Rasulullah menjadi rebutan. Di dalam satu kitab yang disebut oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haythami, disebutkan ada satu kisah, ada satu orang tua yang dia meninggalkan harta warisan dan dia punya 2 orang anak. Kemudian yang satu ingin menguasai hartanya lebih banyak, dan orang tuanya mempunyai helaian rambutnya Rasulullah. Kemudian anak yang satu ini yang kenal dengan Rasulullah SAW dengan baik, dia berkata, kalau kamu mau ambil semua hartaku silahkan ambil, tapi berikan rambutnya Rasulullah untuk saya. Dia lebih rela tidak mendapatkan bagian harta warisan, yang penting dia dapat bagian itu. Waktu itu akan dibagi hartanya, kemudian ada rambutnya Rasulullah. Kalau harta gampang dibaginya, kalau rambut gimana baginya? Mau dibagi 2, kata dia, jangan, kamu ambil deh bagian saya, tapi jangan kamu belah rambutnya Rasulullah. Biar itu untuk saya, yang lainnya kamu ambil. Tuh, saking cintanya dengan Rasulullah SAW. Apa yang terjadi jamaah yang dirahmati Allah? Setelah kejadian itu, ini sahabat, ini saudaranya yang mengambil harta lebih banyak, habis duitnya. Sedangkan orang ini jadi orang yang sejahtera, makmur hidupnya. Dengan sebab apa? Dengan sebab dia menyimpan helaian rambutnya Rasulullah yang didorong oleh cintanya yang besar kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Itu cinta salafus saleh terhadap baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana as-sahabatu yabhathuna al-bahth al-azim an hayati julusihi wa naumihi. Para sahabat itu mereka mencari tahu, membahas tentang bentuk duduknya Nabi, tidurnya Nabi, wa kaifiyati aklihi wa syurbihi, cara makannya Nabi, cara minumnya Nabi, wa ghairi dzalika liyaqtadu bihi, dan yang lain daripada itu agar mereka bisa mengikutinya. Bal kanu yuhibbuna ma yuhibbu sallallahu alaihi wasallam minat ta'am. Bahkan mereka menyukai apa yang disukai oleh baginda Nabi dari makanan yang beliau makan. Pada hadis yang sering saya sampaikan tentang Anas bin Malik yang dia ikut makan bersama Rasulullah, Nabi didekatkan kepadanya roti daripada gandum, wa maraqan fihi dabba, dan sayur yang di dalamnya ada labunya. Fara'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yatatabba'ad dabba. Aku melihat Rasulullah SAW dia mencari-cari labu. Falam azal uhibbahu min yauma idin. Maka aku menjadi menyukai labu sejak hari itu. Sejak Anas bin Malik lihat Rasulullah mencari labu dari sayur itu, dia menjadi tahu bahwa Nabi suka labu. Akhirnya dia jadi suka labu. Wa yakrahuna ma yakrahu, dan para sahabat juga membenci makanan, tidak menyukai makanan terhadap makanan yang tidak disukai oleh Rasulullah. Ada tidak makanan yang tidak disukai Nabi? Ada. Apa itu? Bawang yang diiris-iris itu kan. Kalau kita makan nasi kadang-kadang kan ada nasi Arab ya, ada bawangnya kan. Nah, suatu waktu Nabi kita Muhammad SAW datang atau
tinggal di rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari. Ketika datang ke Madinah, dia tinggal di rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari. Dihidangkan makanan. Dihidangkan makanan di dalam nampan begitu. Kemudian Nabi makan lebih dulu, sisanya dikasih kepada Abu Ayyub dan keluarganya. Abu Ayyub ngambil apa yang telah dipegang oleh Nabi. Misalkan satu nampan penuh nih, yang dimakan cuma bagian sini saja. Abu Ayyub akan cari atau mengambil makanan itu dari bagian yang dipegang oleh Rasulullah SAW. Yang di situ yang diambil duluan, karena di situ ada berkahnya. Bekas dipegang oleh Nabi, dipegang, dimakan oleh Abu Ayyub dan keluarganya. Kemudian suatu waktu dikasih lagi makanan. Setelah selesai, dianggap selesai, diambil lagi, diambil, ternyata nggak dicolek sama Nabi. Rupa-rupanya ketika ditanya, ya Rasulullah, kenapa kamu tidak makan apa yang kami sediakan? Kemudian dia tanya, kenapa kamu tidak makan ya Rasulullah? Kata Nabi, di dalamnya ada bawang. Di dalamnya ada bawang. Lam yakul minhun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak pernah makan bawang. Faqala aharamun huwa? Apakah bawang itu haram? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la, tidak haram. Walakinni akrahuhu. Tapi saya tidak menyukainya. Faqala Abu Ayyub berkata, inni akrahu ma takrahu. Saya akan tidak menyukai apa yang engkau tidak sukai. Akhirnya sampai hari itu dia nggak pernah lagi makan bawang. Kenapa? Karena Nabi tidak menyukai makan itu. Alasannya apa? Bukan karena haram, bukan karena apa? Karena Nabi adalah orang yang senantiasa bermunajat kepada Allah. Kalau orang makan bawang, akan ada sisa-sisa bau yang tidak sedap di mulutnya ketika dia bercakap-cakap. Aku tidak mau ketika aku bermunajat kepada Allah ada bau yang tidak sedap pada mulutku. Itu saja alasannya. Ya. Makanya Nabi tidak makan bawang. Bawang mentah ya. Bawang mentah, bukan bawang yang matang. Bawang matang sih tidak ada masalah, karena kalau bawang matang kita makan nggak ada baunya di mulut. Ini bawang mentah yang dimakan langsung gitu, ya. Yang biasanya dimakan sama orang-orang India, mereka suka sekali makan bawang mentah, bawang bombay yang diiris-iris kan, bawang yang besar-besar, ya, dimakan langsung gitu ya. Karena baunya tidak sedap. Di dalam riwayat yang lain jamaah yang dirahmati Allah, hadis ini daripada Anas bin Malik. Fa wallahi ma tanakhama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nukhamatan illa waqa'at fi kafi rajulin minhum. Demi Allah, tidaklah pernah Nabi membuang dahaknya, melainkan dahak itu akan jatuh di tangan para sahabatnya. Dahak itu kan bagian yang biasanya orang merasa jijik. Jangankan orang lain, dahak kita pijak, dahak kita pijak, kita bersihin Pak. Saking kita geliknya sama dahak itu. Tetapi dalam hadis ini, hadis riwayat Ahmad daripada Anas bin Malik, tidak pernah Nabi membuang dahak, melainkan dahak itu akan jatuh di tangan para sahabatnya. Fadalaka biha wajhahu wa jildahu, kemudian dia akan gosok dahak itu di wajah dan tangan dan kulitnya. Apa yang menyebabkan mereka mampu berbuat itu kalau bukan karena cinta yang besar kepada Rasulullah? Sehingga sisa-sisa yang sebetulnya manusia merasa jijik tapi tidak dianggap jijik, bahkan direbutkan oleh para sahabatnya. Itulah cinta yang besar. Kita cinta sama bini kita nggak mau Pak, mana dahak lo, dahak lo mana sini, nggak mau kita. Saking cintanya sahabat sampai begitu Pak. Itu cinta manusia yang besar kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa idza amarahum ibtadaru amrahu, kalau Nabi memerintahkan mereka akan segera mengerjakannya. Kalau bukan cinta nggak mungkin. Wa idza tawaddaa kadu yaqtatiluna ala wadu'ihi, apabila Nabi berwudu, hampir-hampir saja sahabat ini berbunuh-bunuhan karena berebutan dengan air sisaan wudunya Rasulullah. Jadi air sisa wudunya Nabi nggak akan ada yang jatuh ke tanah Pak. Jatuh ke tangan para sahabat semuanya. Kemudian digosokkan di wajah dan badan mereka. Masya Allah, ini cinta para sahabat baginda Nabi dengan Rasulullah SAW. Yang beginilah yang kita harus ikuti.
yang begini ini bukan cinta yang berlebihan. Tidak ada yang berlebihan ketika disandarkan kepada Rasulullah. Karena Nabi cintanya kepada kita juga sangat berlebihan. Nanti kita akan bahas itu pada giliran yang akan datang. Jamaah yang dirahmati Allah, mudah-mudahan bermanfaat taklim kita hari ini. Dan insya Allah bertambah sedikit demi sedikit cinta kita, ma'rifah kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'thir 'alaina wa ardina warḍa 'anna. Allahumma inna nas'aluka bihaqqi Fatimata wa abiha wa ba'liha wa baniha iftah 'alaina wa 'ala auladina wa talamizina futuhal 'arifin. فقهنا وإياكم في الدين وارزقنا كمال الإخلاص واليقين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.